Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, aku Farah. Aku Debbie. Di sini kita akan membahas materi kajian dan pemikiran dalam psikologi agama sesuai perspektif masing-masing. Di sini kita ditemenin sama dua orang, ada Rafli dan Iza. Mungkin boleh dikenalin dulu sebelumnya. Aku Iza Tuliana dari Universitas UGM. Terus kalau Rafli? Halo, aku Rafli dari Universitas UGM, Universitas Warbah Nasional Oke, keren ya. Emang itu di mana? di Magelang, Jawa Timur. Kalian udah semester berapa sih? Semester 7. Kalau Rafli? Wah, saya junior nih kayaknya, di semester 6. Mungkin langsung aja ke sesi Iya. pertanyaan pertama. Menurut kalian apa sih psikologi agama itu? Sesuai mungkin dari pandangan Iya. masing-masing. Mau siapa dulu? Boleh? Oke, saya dulu. Boleh sekarang dulu. Mau sweet juga boleh? Nggak boleh gitu cuy. Nanti nggak selesai. Oke, psikologi agama itu bahasa sederhananya kan psikologi agama itu adalah turunan dari ilmu psikologi. Kan kalau ilmu kan ada turunannya masing-masing. Nah, ini psikologi ada turunannya, itu psikologi agama. Itu adalah cabang ilmu yang mempelajari psikologi seseorang berdasarkan aspek-aspek pengalaman keagamaan seseorang yang berdasarkan nilai keagamaan, praktik keagamaan dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin dari berbagai agama kali ya. Nah, bisa jadi. Nah, kalau menurut pandangan Iza, kayak gimana tuh psikologi agama? Psikologi agama itu adalah salah satu bidang psikologi modern yang mengkaji tentang fenomena-fenomena keagamaan dari sudut pandang psikologi. Berarti itu mah dari psikologisnya ya. Jadi aku mau nanya nih, menurut Kakak Raffi bagaimana keyakinan agama dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mental seseorang menurut kajian psikologi agama? Oke. Kalau ini saya jawab berdasarkan perspektif pribadi saya ya. Nah, keyakinan agama itu dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang itu melalui beberapa mekanisme psikologis. Nah, salah satunya kita dapat melakukan pemberian makna atau tujuan hidup dari individu tersebut. Nah, jadi individu tersebut tuh tahu makna atau tujuan hidup dari individunya tersebut. Boleh dicontohin nggak? Ya, misalnya kayak dia tahu kenapa saya dilahirkan, kenapa saya diturunkan ke bumi ini, sehingga individu tersebut tahu bahwa saya itu ada tujuan di kenapa saya dilahirkan di dunia ini, seperti itu. Nah, dalam kajian psikologi agama ini individu yang memiliki keyakinan keagamaan yang kuat cenderung atau selaras lah istilahnya dengan kondisi kesejahteraan atau kesehatan mental yang lebih baik pula karena individu tersebut memiliki keyakinan dari agama masing-masing individu tersebut. Begitu. Untuk Kakak Iza nih, aku juga mau nanya, apa sih peran motivasi keagamaan dalam membentuk perilaku individu menurut perspektif saudara-saudara? Kalau menurut aku, motivasi keagamaan itu dapat dibentuk dari perilaku individu melalui pengaruh nilai-nilai keagamaan dalam mengarahkan tujuan dan tindakan mereka sendiri. Selanjutnya, bagaimana menurut Rafli hubungan antara psikolog dan agama dalam psikologi perkembangan? Oke. Identitas keagamaan itu dapat berperan penting dalam proses adaptasi psikologis individu dalam konteks psikologi perkembangan. Mungkin bisa dikasih contoh nggak? Oke. Kita ambil contoh pada masa perkembangan remaja ya. Nah, misalnya pada masa tersebut proses
eksplorasi dan pengembangan terhadap identitas keagamaan, dapat memberikan landasan kepada pemahaman diri individu tersebut dan berorientasi pada nilai-nilai keagamaan. Nah, pada proses ini berpengaruh pada individu tersebut karena membentuk citra diri individu tersebut dan membuat individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan psikologis pada dirinya di masa yang akan datang seperti itu. Aku penasaran, menurut Iza, apa dampak psikologis dari pengalaman keagamaan atau spiritual dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa juga dikasih contohnya sehari-harinya Iza ikut kajian atau Bisa. Pengalaman keagamaan atau spiritualitas itu dapat memiliki dampak psikologis yang positif, termasuk meningkatkan kesejahteraannya. Iza sehari-harinya atau selama jadi mahasiswa pernah nggak ikut kajian atau Kegiatan yang melibatkan keagamaan gitu. Pernah itu kayak ada studi itu dari kampus ke Masjid Istiqlal. Aku mau nih sama Rafli, bagaimana psikologi agama menyelidiki peran keyakinan agama dalam mengatasi stres dan tantangan hidup dari seorang mahasiswa. Berarti konteksnya konteks mahasiswa ya. Psikologi agama ini menyelidiki peran keyakinan agama dalam mengatasi stres dan tentang hidup dari seorang mahasiswa ini. Ada beberapa pemeriksaan dengan cara memeriksa, saatnya memeriksa dari nilai-nilai keagamaan dari mahasiswa tersebut, misalnya dengan bagaimana cara mahasiswa tersebut berdoa, ataupun bagaimana apakah mahasiswa tersebut sering berdoa kah, atau sering melakukan ritual keagamaannya dia kah, atau peran komunitas agama di sekitar lingkungan mahasiswa tersebut. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Sekarang aku mau nanya nih sama Iza, apakah di antara faktor-faktor sosial dan keyakinan beragama menurut penelitian dalam bidang psikologi agama itu kayak gimana sih? Kalau menurut penelitian psikologi agama itu menunjukkan bahwa ada faktor sosial yang mempengaruhi keagamaan atau malah sebaliknya. Terus itu keyakinan keagamaan itu dapat membentuk interaksi sosial. Oke, aku mau nanya nih sekarang ke Rafli, bagaimana sih psikologi agama memahami konsep spiritual dan dampaknya terhadap aspek-aspek psikologi manusia itu bagaimana? Menurut saya pribadi, psikologi agama itu memahami konsep-konsep spiritualitas manusia sebagai dimensi pengalaman manusia yang melibatkan pemaknaan hidup, terus hubungan kepada yang lebih tinggi, atau pertumbuhan pribadi individu tersebut. Nah, dampak terhadap aspek-aspek psikologis manusia ini dapat dilihat dari yang pertama, penguatan dalam pencarian makna hidup tadi. Terus yang kedua, ketahanan individu tersebut dalam menghadapi tekanan, bisa jadi stres ataupun masalah-masalah hidup yang lainnya, atau yang terakhir bisa dampak pengaruh positif pada kesejahteraan atau kesehatan mental pada individu tersebut. Kalau itu kan dampak-dampaknya bisa nggak dicegah menurut kamu? Kalau menurut saya pribadi mah bisa dengan menggunakan atau metode-metode atau pendalaman yang tepat. Kalau misalnya kita dalam konteks psikologi agama, berarti dengan orientasi nilai-nilai agama yang berlaku di setiap individunya, kan agama individu kan beda-beda. Dan tergantung orangnya juga mungkin ya. Iya. Oke. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir pertanyaan untuk Iza. Menurut Iza, apa ada perbedaan dalam pola pikir atau respon psikologis antara individu yang menganut agama yang berbeda-beda menurut kajian psikologi agama? Kajian psikologi agama itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam pola pikir dan respon yang psikologis antara individu yang menganut agama yang berbeda. Terus itu ada, meskipun ini sangat
bervariasi dan dimengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Mungkin bisa nggak disebutin faktor apa saja gitu? Faktornya itu ada 6. Salah satunya itu ada konteks budaya, tradisi keagamaan, dukungan sosial, nilai dan etika, pengalaman spiritual, dan historis dan kontekstual. Aku mau ucapin terima kasih ya udah bersedia hadir di acara kali ini. Terus udah ngeluangin waktu juga, mungkin lagi sibuk kuliah tapi mau lah nyempetin buat datang hari ini ya. Mungkin cukup sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.